رب حولك حين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. واختم يا الختام إذا تنال الصراط وحان حين الحمام وانزل رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ولا نعم الكرام والصحب والتابعين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ولا نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم ذكرنا وجميع المسلمين بأحسن التدبير وارزق بنا يا ربنا وبهم فيما جرت المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى يا نعم المولى يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بالنية القنوط الذي كل سرور ومحمود. والى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه والقرابه والتابعين العلماء والاولياء الصالحين خصوصا رحم مولانا وجدنا الشيخ محمد اشرف عبد الله كلام طيب الشيخ محمد كشف الانوار والحاج اسماعيل وأرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصول إبراهيم وإخوان المسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجات الجنة ويعلي علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. على كل من أوجد في الصور إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب يغيب بدل الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه.
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. Ayat yang kita bacakan tadi turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Menyatakan ayat itu bahwa ulama terbagi kepada dua, guru terbagi kepada dua. Ada guru yang berpolitik dan dimasukkan ke dalam politik mau, ada yang tetap bertahan, tidak masuk dan tidak mau dimasukkan. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Penjelasan bahwasanya guru yang akan masuk neraka ialah guru yang mau berpolitik atau mau dipolitikkan. Tandanya yang mau berpolitik dan dipolitikkan yaitu menerima sogok dan kapal dari orang yang tertentu. Semoga kita semua dan anak-anakku semua yang menjadi guru jangan mau dipolitikkan orang dan jangan masuk di politik. Amin Allahumma amin. Selesai sudah Abah menyampaikan. Setelah ada yang anak Abah mau ke surga dan mudah-mudahan jangan ada yang mau ke neraka. Masuk ke dalam pembacaan pelajaran kita hari yang terdahulu yaitu mengenai sifat Allah yang diwajibkan kita mengenal. Setiap sifat berdiri kepada zat, namanya asma. Setiap sifat berdiri kepada zat, namanya asma. Sifat yang berdiri kepada zat basar menjadi basar itu menjadi basir. Artinya yang melihat. Syukur alhamdulillah kita semua mempunyai Tuhan yang senantiasa melihat. Termasuk kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita
bangga punya Allah, punya Tuhan begitu. Syukur punya Tuhan begitu. Kesyukuran kita ini mengatasi atas syukurnya ahli surga. Kalau ahli surga itu syukur kepada surga dan isinya, maka kita syukur kepada yang mempunyai surga. Dengan ma'rifat inilah kita bisa mengalahkan mereka derajat kita itu mengalahkan mereka karena kita menyukuri Allah. Nanti sampai dalam surga insya Allah kita tetap menyukuri Allahnya, tidak terhenti kepada sisi-sisi surga itu. Paham? Jadi kita di sini musyahadatan Allah, di sana memandang Allah. Jadi kita di sini musyahadatan Allah, di sana memandang Allah. Di sini musyahadatan Allah, di sana memandang Allah. Kita di sini musyahadatan Allah, di sana memandang Allah. Bukan di sini kita tergoda dengan istri, bukan tergoda dengan harta. Karena kalau harta dan istri itu sama dengan bidadari dan kursi dan makan minum di surga, itu masih membimbing daripada melihat Allah Ta'ala di sana. Kalau di sini membimbing anak istri dan harta itu termasuk kesehatan, itu membimbing kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musyahadah itu membayangkan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Paham? Itu membimbing kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah itu membayangkan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, paham? Sampai tadi Abah bicarakan kesehatan pun membimbing kita daripada musyahadatan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita semua jangan sampai tertahan di dalam dinding-dinding itu tadi. Kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Menurut kadar masing-masing kekuatan otak dan hati kita ma'rifat itu. Karena ma'rifat itu ada tingkatan. Ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ringkasnya, ma'rifat itu berguru. Jangan ma'rifat itu memakai akal. Kalau akal itu dipakai, baca kitab serongonan, lalu dikira-kira begini, itu namanya berguru dengan hawa nafsu. Akal itu harus gurunya itu manusia. Nang ditugaskan Allah untuk membawa manusia ke hadratnya. Pahamkah? Kalau hanya akal sendiri aja kalah dengan nafsu. Pasti. Sebab bantuannya tidak ada guru. Guru itu membantu akal supaya jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Nah itu, kalau hawa nafsu udah membantu si akal tadi, bukan guru yang membantunya, maka menjadi syaitanlah yang menjadi imam. Malam yakun lahu syekhun, asyaitanu syekhuhu. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, syekh murabbi mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Malam yakun lahu syekhun, asyaitanu syekhuhu. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, syekh murabbi mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Pasti
pasti hantu menjadi syekh kita, jadi guru kita. Nah, semoga anak-anakku semua, apalagi abah, nang sebagai khaddam bagi kalian. Abah ini jadi khaddam bagi kalian. Abah ini jadi apa namanya, buruh bagi kalian. Sebelum abah keluar menghadap masyarakat, udah disumpah oleh guru sebagai buruh bagi kaum muslimin muslimat. Jadi abah ini pangkat buruh. Kalau Rasul itu pasuruh, kalau abah ini buruh bagi kalian. Masa abah sombong, ujub? Kalau abah ingat kedudukan abah, posisi abah ini sebagai buruh kalian. Walaupun sakit, namun buruh datang kemari menyuruh, pelajari saya. Buruhnya sakit, tapi bosnya menyuruh pelajari. Ya, keluar aja, sebab itu siap laksanakan, hai tuan-tuan kalian. Buruh walaupun sakit, ini sakit, tapi karena memang artinya seorang buruh harus tunduk kepada bosnya, ya udah. Suara sakit, perut sakit, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan selaku buruh ini bisa diterima oleh bos. Ini yang datang ini bos semuanya. Ini buruh ini yang mencungkung di tengah-tengah ini buruh. Kada bisa bersombong-sombong buruh, matinya buruh ini dijual-jual oleh bos. Buruh ini dijualnya bos. Ada di antara bos yang tukang tulis di tulisannya menjual. Ada yang di antara bos membawa tape order diputarnya ngaran buruh, terserah lawan nang bos saja nak diputar-putarnya. Diputar balikannya apanya terserah aja. Cuma mudah-mudahan artinya ya si buruh ini bisa melaksanakan tugas. Itu aja. Digaji oleh bos kada mendemo juga, kada menggaji, kada mendemo juga. Namanya bos, orang udah di bawah. Sakit tidak diperhatikan orang, namanya bos. Serak suaranya serak, tidak ada yang memberi obat untuk menyembuhkan serak, namanya bos. Terserah lawan orang-orang yang menjadi namanya di bawah dari suruhan itu apa namanya tadi? Buruh, namanya buruh, bosnya itu punya obat, tidak mengobati kepada buruhnya, buruh enggak mengeluh. Kalau buruh tidak punya uang, bos tidak mengirim uang, tidak berani mengeluh. Namanya posisinya bos, lain daripada posisinya buruh. Buruh kalau tahu diri, nggak berani macam-macam, terserah bos lah. Nah itu. Maksudnya abah ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya terserah lawan Allah Ta'ala aja. Mau diabaikannya terserah. Terserah aja. Cuma takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham?
Takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham? Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Quran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Imam Syafi'i mentafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Quran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Imam Syafi'i mentafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Paham? Hindarilah anak-anakku semua daripada jalan-jalan bakal ke dalam neraka. Apalagi guru-guru daripada teman-temanku ini, janganlah menjadi guru yang bakal membawa muridnya dalam neraka. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma ajbir ummat Muhammad, Allahumma farrih qalb Sayyidina Muhammad, Allahumma farrih qalb Sayyidina Muhammad, Allahumma farrih qalb Sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Sekarang Rasulullah SAW dalam kuburnya seakan-akan sakaratul maut, dia sedih dalam kuburnya karena keadaan umat-umatnya masing-masing. Jadi marilah kita membayangkan bahwa Rasulullah sedih dalam kubur gara-gara tingkah laku kita masing-masing. Marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sekarang berusaha bagaimana supaya Rasulullah jangan sedih dalam kuburnya. Baik pengusaha, baik ulama, baik siapapun berusaha sama-sama semaksimal mungkin untuk menggembirakan Rasulullah sebagai taubat kita yang dulunya kita menyusahkan Rasulullah, sekarang kita menggembirakan Rasulullah. Itu aja, jangan banyak-banyak ilmu, yang penting kau memakai. Basirun, Allah Ta'ala senantiasa melihat dengan basarnya, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Ada bisa kita hendak bersembunyi, kalau kau masuk dalam kamar, mati lampu menjadi padam.
di dalam waktu yang gelap sendirian lagi, tetap Allah Ta'ala melihat keadaan kita itu. Atau kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, sedangkan di luar anggota tidak ada yang mengetahuinya, karena kita sangat pintar menutup yang dalam hati itu. Allah tahu. Contoh, kita di dalam keadaan sakit dan keadaan berobat, duit kada ada, lalu berutang agar berobat karena memang pengeluarannya banyak, lalu kita sembunyikan dan demikian, seakan-akan kita itu sugih kaya, padahal ada. Nah, walaupun demikian Allah tahu. Ujar Tuhan, unda melihat nang nyawa itu menyembunyikan kesusahan nyawa, seakan-akan nyawa itu sugih, unda tahu. Nah itu. Jadi kada perlu lagi kita itu bahabar ke lain, sebab Allah Ta'ala melihat saja keadaan kita ini. Keadaan kita yang susah, keadaan kita garing, kita dalam perobatan, obatnya larang-larang, dokternya membunguli, dan sebagainya. Pula warga kada mau menjamuki, murid-murid kada mau membacakan Yasin, membantu supaya kesembuhan kita. Tuhan semuanya melihat, jangan memandang yang lain. Murid jangan dipandang, orang sugih jangan dipandang, keluarga jangan dipandang, jiran tetangga jangan dilihat. Lihatlah yang paling dekat. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah keadaan kita dilihat Allah. Tidak perlu lagi kita melaporkan ke lain. Melaporkan kepada Allah lebih-lebih lagi malu. Kenapa? Karena sidin melihat. Apa perlunya kita melaporkan kepada orang yang melihat? Kalau orang tidak menyaksikan, baru kita melaporkan, karena beliau tidak tahu. Kalau beliau menyaksikan, berarti tahu. Percuma kita memberitahu lagi kepada orang tahu. Tahsillah hasil namanya. Oleh sebab itu, hasbi min su'ali ilmu bihal. Begitulah adab para ulama salihin, aulia muqarrabin, begitulah terhadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan ikam semuanya menjadi bos dan bujur-bujur wakilnya Rasulullah SAW. Aku biar jadi buruh ikam aja. Cukup sudah jadi buruh tuh cukup. Cukup jadi buruh itu. Di mana cukupnya? Tawadu. Orang jadi buruh tawadu. Orang jadi bos bisa sombong. Nah itu. Jadi ikam ini bos bagi aku. Aku ini susuruhan ikam. Datangan kamari berarti berucap kami yang datang kamari menyuruh sempian keluar dari kamar walaupun sakit lajari. Ya udah keluar bos. Anu apanya? Si buruh tuh keluar. Diandaki Quran di utak dulu itu oleh guru supaya engkau itu tingkah laku, dan kalau berbicara diandaki Quran lagi di atas kepala. Selama ada bayangan seseorang di hati atau di utak, jangan berbicara, kata guru begitu. Nah, karena kalau ada bayangan seseorang di utak, bicara kita ini menuju kepada perorangan. Itu namanya mengupas di batin. Nah, jadi Abah berbicara secara umum. Tidak berani berbicara keluar daripada tumbukan hati kepada perorangan. Berarti Abah ada memihak kepada seseorang. Nah, kalau orang yang mendengar pembicaraan Abah merasa dirinya dipihak oleh Abah, itu dia sendiri yang merasakan.
Abah dilarang keras oleh guru kalau ada bayangan seseorang di hati berbicara, karena jelas pembicaraan itu selalu menuju ke prasasti, itu hukumnya ghibah dalam hati. Abah dilarang begitu. Itu burung tidak bersifat begitu. Udah tahu hati Abah kan? Selain dari Allah kan manusia udah tahu hati Abah. Nah itu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak bersifat malunya kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini sifat haya, sifat malu. Malu kepada Allah. Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Malu kepada Allah. Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Malu apa? Malu membuat dosa. Malu kepada Allah. Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Malu apa? Malu membuat dosa. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang percaya Allah bersifat basir, tidak ada lagi mengerja dosa. Itu cirinya. Kalau masih mengerja dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerja dosa enggak? Kalau masih mengerja dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerja dosa enggak? Masih mengerja dosa enggak? Masih mengerja dosa enggak? Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Stop, tidak lagi mengerja dosa. Stop, tidak lagi mengerja dosa. Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Masing-masing kita asam janar siapa merasa pas kada salah. Ini yang kita baca sifat 20 nang si kalau dahulu itu tahdiri belum mencapai ibtidai, di bawah daripada kelas 1, di bawah. Belum lagi tauhid yang kelas 1, apalagi yang penghabisan kelas ulia, belum lagi kita bicarakan ke sana. Ini baru yang kelas 1 dulu, modal dulu, ini dasar dulu, SD-nya dulu. Kalau SD-nya ini belum mengerti dan belum dipakai, mana bisa pakai yang lain.
Kalau baju kaos belum dipakai, mana bisa kita pakai jas? Baju kaos dulu, baru lapisan, baru jas, baru mislah di luar, baru rida, selendang. Jadi masing-masing tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi tidak ada lagi bini-bini laki-laki yang balik berakal mengerja dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesminya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesminya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Nah, kalau hanya mengaji basirun, malu membuat dosa, orang itu tidak tahu apa itu dosa. Apa-apa yang dinamakan dosa, kan kada bisa. Malunya itu kada bisa berjalan selama tidak tahu di dosa. Nah, oleh sebab itu pasti ada murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu wajib, orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah ma'andak nama mursyid dan murabbi. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah ma'andak nama mursyid dan murabbi. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah ma'andak nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf, tajwid, sampai kepada Al-Quran, membacanya, tafsirnya. Kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid. Dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorof, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat di bidang apapun. Nah, disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya fak sebelum jadi pemimpin. Alimlah dulu semuanya fak sebelum jadi pemimpin. Tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya, Pak, sebelum jadi pemimpin.
alimlah dulu semuanya Pak sebelum jadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa kata? Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kasihan anak mertua sebelum menjadi istri kita, makanan, minuman, pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan, minum, pakai yang haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Paham kan? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang subhan, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak mengerjakan ibadah. Di samping tidak enak mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah sering banyakkan, makan gancang, ada berpahala ibadahnya. Coba kamu pikir. Nah ini. Kita di dalam sini makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah, kalau kita sudah begini, bisi bini, ajak bini supaya banyak makan juga. Sewaktu di dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit. Kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak anak orang. Karena kita belum alim. Nah ini, jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim. Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi nang di bawah kita akan ikut lawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Orang politik memberi kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik memberi kita duit supaya kita mendoakan lawannya. Orang politik sedang bertikai, kita dibarinya duit supaya umpat lawannya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih, tidak menuju kemana-mana. Secara umum asal jangan. Memang caranya tabligh, caranya dakwah begitu. Kalau dia ada seseorang di dalam hatinya, lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, enggak berani. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, enggak berani. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, enggak berani.
Cuma yang mendengarnya aja lagi aku jadi sindir-sindir. Ini aja merasa seorang kalau sama anda kenapa-napa, jadi yang merasa itu yang kapadasan, pada beimusan. Orang kan mau unjuk-unjukin apa-apa, iya seorang yang ambil paham nanti itu. Misalnya bos-bos yang datangnya membawa orari atau apa namanya, HP itu dibukanya waktu ini. Jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar, langsung menulis dan sebagainya itu tadi menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian terserah aja mau dijual ke apakah terserah, mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja udah terserah kalian. Allah Ta'ala bisa aja menolong abah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Uja Allah, aku sesungguhnya menjadi pembantu bagi orang yang menjadi apa tadi? Buruh. Orang yang jadi buruh, aku yang menolong jatuhan. Yang lain biar kada menolongnya sama aja mati juga yang lain tak. Sama aja layan biru layan pak juga yang lain tak. Yang kedua, malu meninggalkan fardu jua. Yang kedua, malu meninggalkan fardu. Yang kedua, malu meninggalkan fardu jua. Ini meninggalkan fardu itu malu. Nah, sedangkan di sana tadi kan malu membuat dosa. Udah ada di situ meninggalkan apa? Fardu udah ada, tapi ditambah jelas lagi. Seperti meninggalkan yang fardu. Meninggalkan fardu itu kan dosa. Malu. Nah. Tadi ada orang tamu banyak, hampir 60-an. Nah, kemudian jam dilihat 12. Selesai tugas jam 12, langsung abah berdiri pakai tongkat. Abah bilang udah selesai semuanya, saya mau siap-siap zuhur. Ada lagi 2 orang yang ada urusan apa, wallahualam. Abah bilang maaf bos, saya mau masuk ke dalam persiapan zuhur. Nah, malu kalau udah hampir azan, malu kerja-kerja macam-macam. Begitulah sifat malu. Kita bisa melaksanakan tugas Allah di awal waktu karena malu mengakhirkan. Sekalinya di sebelah kamar ada lagi tamu istri abah. Istri abah punya tamu juga sekarang. Mau menyamai abah. Alhamdulillah punya istri yang banyak kah? Alhamdulillah wa syukru lillah. Masya Allah, luar biasa beginian dua inilah mau menyamai laki. Masya Allah. Kalau begitu si laki, si suami mau juga menyamai istrinya, minjam yang di dada satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, janganlah laki menyamai perempuan, perempuan mengambil hak laki. Oke. Satu gol. Abah bilang udah sholat enggak? Belum. Sholat dulu, masih ada tamu. Di depan kamu lah sholat. Saya yang memerintah. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Sedang tamu makan, istri abah sholat, tamunya cepat-cepat pulang. Karena mau sholat juga. Alhamdulillah, bisi istri yang memimpin tamu. Alhamdulillah, rupanya istri abah udah mau jadi ustazah. Alhamdulillah, mertua abah punya anak ustazah. Mudah-mudahan jadi murabbiyah, mursyidah. Waduh, mudah-mudahan. Abah sih jadi buruhnya aja, udah cukup deh.
Kalau bahasa Cinanya apa tak? Ini orang Beijing ini ahli mengobati akupuntur, cucuk napa tusuk jarum. Nah, Abah kena malam habis maulutan ditusuk seluruh badan jarum. Mudahan burung jangan kena tusuk. Doain ya. Dari Beijing. Dulu kan dari Jerman, kemudian dari Swiss, pulangnya London dan sebagainya. Ini yang dari Beijing pulang datang. Alhamdulillah, mudahan Allah menghasilkan. Masya Allah. Di mapa kalau bisa bahasa Cina nih alibannya. Bahasa Inggris tunggal gigian juga. No smoking. No smoking. No KKN. Yes. Meninggalkan fardu, nah itu seperti sholat. Jadi kalau ada tamu, waktu sholat 5 menit lagi azan, maaf aja kepada tamu, kita mau persiapan sholat. Tamunya pun ikut menurut kita juga, dia persiapan juga. Tapi kalau kita ini terus-terusan sampai jam 1, tamunya sampai jam 3, kapan sholat zuhur? Jadi sambil menerima tamu, sambil dakwah. Insya Allah. Insya Allah. Nah itulah selama orang itu masih ada di hatinya basirun, dia tidak lagi mengerjakan dosa seperti meninggal yang fardu. Begitulah. Tapi kalau masih mengerjakan dosa berarti basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Kalau masih mengerjakan dosa berarti basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Nah inilah supaya ilmu kesempurnaan dicapai itu dengan jalan kita belajar sifat 20 yang paling di bawah dulu. Ini aja dibulik-bulikin, yang di bawah itu dikocok-kocok, dibulik-bulikin. Biar sampai terliur kenyamanan ya kada. Nah itu biar aja orang bertinggi-tinggi, biar aja orang bertinggi-tinggi. Orang yang tinggi itu biasa kalah lawan orang yang rendah. Buktinya ujar orang yang tinggi karena sombongnya, kalau ikan kawa mencapai kepalaku, aku bari semiliar. Ujar yang rendah, lamun pian kawa mencapai 1 ulun bari 500. Orang ngaran di bawah ada banyak bisi duit, ada yang di atas itu kan banyak bisi duit KKN. Kira-kira nang di atas sudah sugih, hendak aja mengambil. Lawan nang di daerah lagi kesugihan daerah nak diambilnya, padahal kan cukup aja kan sudah di pusat situ. Betunduk yang di atas hendak mengambil daripada salakahnya, yang di bawahnya betunduk. Dijapainya dulu kepalanya, pada kalah yang di atas. Itulah si paloy. Kada paham sini orang Beijing kada paham. Hanya kami lah. Satu lagi sifat Allah, penghabisan penutup, mutakallimun. Wajib kita percaya Allah senantiasa berkata-kata, subhanallah. Tapi kata-kata Tuhan kada berhuruf, kada bersuara.
sifat Allah penghabisan penutup mutakallimun. Wajib kita percaya Allah senantiasa berkata-kata, subhanallah. Tapi kata-kata Tuhan kada berhuruf, kada bersuara. Apa yang terjadi hasil kata Allah, yang tidak terjadi pun hasil daripada kata-kata Allah. Kata-kata Allah bukan berhuruf bersuara, tapi apa yang terjadi, yang tidak terjadi itu hasil daripada kalamnya Allah. Paham? Senantiasa alhamdulillah kita punya Allah yang berkata-kata tidak berhuruf bersuara dan senantiasa. Syukurlah. Semoga kita dikata oleh Allah waliullah. Kalau Allah mengatakan Zaini waliullah, pasti Abah menjadi waliullah. Pasti. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah bagi apa yang dikatakan Allah. Kalau kata Allah kun waliyyi shara waliyan lillah. Apa katanya Allah? Kalau Allah mengatakan wali, dari dalam perut sudah jadi wali, seperti Abdul Karim yang ditanam di sini umurnya 1 tahun 6 bulan atau 7 bulan. Luar biasa itu. Utas Abah ini berlian hilang. Di rumah tuh masa istri yang mencuntang ke dada, tamu ke dada yang beelang, masa hilang, maka hilang. Sampai beberapa jam hilang. Bini Abah tuh stres semenyantak utan. Kalau bini Abah menuduhinya, masa menuduh bini. Bini sayang orang laki, ayang bener, nya mau apa? Ambil git laki diambilnya sepaculer lah. Orang lain kalau masuk kan bingung. Permainan daripada orang-orang dukun yang punya hadam jin, dia perintah jinnya main-mainan. Nah, istri Abah satu, kalau Abdul Karim bujur-bujur waliullah, itu cincin akan timbul. Tahunya ada di dalam sarung gaguling. Coba. Anda mencungkung dalam sarung gaguling. Datang di mana? Utas berjalan bakarau di gaguling itu, sedangkan sarung gaguling kan berikat. Nah, itu permainan daripada orang halus sebenarnya, bukan orang ganal. Oleh sebab itu jangan jadi orang ganal. Jadi orang halus saja nyaman tahu. Bisa menyerusuk. Abdul Karim. Untungnya lah setahun 7 bulan. Inya baluman berumur masih diparut, udah ditulis Tuhan wali. Belum kalau diparut lagi meninggalnya umur setahun 7 bulan. Ujiannya luar biasa. Kada kau behera di luar murid, dibelah dokter, dihigas ini betah. Mbak itu orang sampai umur dong tadi, anak mati tadi, dia dokter sampai masanya diberitakan dibelah 4 kali dioperasi. Parutnya, karena anaknya halus tuh sampai buruk, ucusnya tuh buruk gara-gara dioperasi. Kalau pang menangis, kada bisa menangis. Kalau kesakitan tuh, mestinya luar biasa sakitnya karena bisa menangis. Aturannya kan anaknya sedikit nangis sudah. Ini dibelah sampai 5 kali belah. Belah yang pertama baru lagi berikit. Belah ulang yang kedua. Beranai aja. Sampai hendak mati malam itu, berungap, artinya bapak dan mama ulun hendak meninggalkan tiang. Ujar na Uma, menikah meninggalkan aku, nakaya Uma ikhlas saja, meredo aja. Habis saja. Nang menunggui pun kada lain pada umahnya. Coba orang waliullah begitu nasibnya. Sekalinya limanya meninggal, umahnya sugih. Takajut sugih. Jadi Karim itu kan bisa duit, tapi meninggali umah. Nah, sugih umahnya itu buktinya udah satu. Nang kedua, Abah sendiri nih, nang asal hilang dapat. Apalagi sudah matinya hanya keluar. Pada mati Karim, bah matinya keluar, maka taringnya.
Jadi Abah berdoa ya, siapa musuhi Abah berkat karim, mudah-mudahan nama musuhi itu diampuni dosanya. Mintu aja udah. Karena kada berurusan lagi. Jadinya nyanyi memusuhi biar ada masalah makhluk soal biasa makhluk. Lamun tapautkan Allah Taala maka bahaya benar. Kalau tapautkan makhluk biasa. Nah ini aja nah kita mau ukur diri masih lagi ada engken dalam hati, apik, pelit, apa masih ada di hati sombong, ujub, takabur, atau ada di hati godok, penyarikan, atau ada hikit, hikit itu dendam, apa ada di hati kita dendam? Apa ada di hati kita gish atau khianat, culas di hati? Apa ada di hati kita itu ingin menjatuhkan seseorang? Apa ada di hati kita itu ingin mengganti seseorang dengan yang paling buruk lagi? Nah ini aja nah kita mau ukur diri masih lagi ada engken dalam hati, apik, pelit, apa masih ada di hati sombong, ujub, takabur, atau ada di hati godok, penyarikan, atau ada hikit, hikit itu dendam, apa ada di hati kita dendam? Apa ada di hati kita gish atau khianat, culas di hati? Apa ada di hati kita itu ingin menjatuhkan seseorang? Apa ada di hati kita itu ingin mengganti seseorang dengan yang paling buruk lagi? Semua itu dilihat Allah Ta'ala. Malu mestinya kita tidak mau begitu. Kalau kita masih bertahan, Allah Ta'ala bersifat basir. Masuk kepada mutakallim, senantiasa berkata-kata. Semua apa yang terjadi yang sejak itu hasil daripada kata-kata Allah. Bagaimana? Maka mustahil yang kelu dalilnya itu dalil sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran. Begitu orang-orang yang sudah percaya Tuhan mutakallimun, lidahnya itu rancak banyak membaca Quran. Jadi kalau kita ini sedikit membaca Quran, belum lagi sempurna ma'rifat mutakallimun. Apalagi buta huruf Quran. Apalagi setahunan kada pernah membaca Quran kecuali Ramadan. Di dalam bulan Ramadan baca Qurannya ria pulang. Ikam berapa? Sudah pokoknya. Aku hanya sejus ujar nang sikung ini. Wah, aku tahu kan 2 jam ikam sahatam. Baaga nang setahun sekali buka Quran baaga pula. Ada nang sikung 2 ayat saja baca Quran setahunan. Bulan Ramadan dia langgar. Kenapa? Karena hendak mengeluarkan suara nang hangkoe. Kalau lain daripada waktu kan baca Quran, tapi bulan Ramadan masuk kelanggar. Amanna billahi wa sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Lagunya aja kayak orang Madihin. Tapi suara hangkoe hancur mek. Hendak memadakan hangkoenya aja. Apalagi kalau umpat kalau turun ke langgar. Nonton TV aja di rumah sabulanan bulan puasa. Bapak dah percaya on Allah, makrifat on Allah, waliullah, wali mengutuk. Wah ini macam-macam, ada wali kota, ada wali matul urus, ada wali ulah, ada wali mubin, macam-macam. Ini pindah kebanyakan wali murah benar rupanya.
Ada yang bocap lagi. Kalau orang jatuh untung operasi batu apa? Batu ginjal, batu apa tuh? Batu maren. Selesai operasi dia diangkat jadi wali. Jadi ujian dokter Surabaya hari-hari rupanya. Jadi orang jadi wali. Banyak banget yang operasi batu. Macam-macam. Terserah aja. Aku ini berhadapan dengan bos. Aku cuma bogoh. Kada dibayar gaji oleh bos ayu ya. Kada menuntut juga. Kada mendemo kada. Walaupun gaji kada diturunkannya. Biarin. Bagaimana caranya banyak membaca Quran? Nah, lalu yang baca Quran adalah baca Quran. Lagunya lagu Saka. Tahu Saka? Saka Hindak. Lagu Saka Hindak. Nang mat tabi'i dibacanya mat wajib. Nang mat wajib dibaca mat lajim. Nang mat lajim dibacanya mat harfi sukun. Tas Saka Hindak. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Kada gampang. Manya panjang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nang kada qalqalah dibaca qalqalah. Wasallimu taslima Bahasa Jibril aku neptung kamu udah catoknya. Sarif Jibril. Nah itu. Wal akhdhu bit tajwid hatman lazimu bal lam nujawwid al-Qur'an azimu. Membaca Quran walau sendirian kalau ada baca tajwid menambah dosa. Hukumnya dosa besar. Karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Wal akhdhu bit tajwid hatman lazimu bal lam nujawwid al-Qur'an azimu. Membaca Quran walau sendirian kalau ada baca tajwid menambah dosa. Hukumnya dosa besar. Karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Wal akhdhu bit tajwid hatman lazimu bal lam nujawwid al-Qur'an azimu. Membaca Quran walau sendirian kalau ada baca tajwid menambah dosa. Hukumnya dosa besar. Karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Oleh sebab itu apabila kita belum bisa baca tajwid, maaf janganlah berani membaca Quran. Maka di mulut ada Quran. Di mulut ada Qurannya. Ya kan? Hendak bertahlil Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah. Di mana menyebutkan alif? Maka Quran itu jadi apabila orang baluman fasih, mundur. Jangan hendak tasadur. Jangan hendak memajukan diri. Lamun baluman lagi ahlinya. Maaflah. Boslah maaf. Sini buruh menghadapi bos. Biarin. Caranya membaca Quran senantiasa dengan khusyuk. Nah, ini khusyuk. Khusyuk itu jangan bergerak-gerak badannya. Ini kagak mau jangan baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, ada adilnya kena ayo di sana. Ya ayyuhalladzina. Khusyuk baca Quran khusyuk.
Ini innal ladzina ya Allah kada khusus sama sekali ya Allah. Itu dosa. Nah, ini. Dan dengan hormat Qurannya dianggap di atas, ditinggikan daripada batik. Nah, dahulu kita baca tafsir kan bawa kitabnya ke Darussalam. Nah, dahulu kan pondok-pondok itu ada nang sugih, jadinya bersepeda. Lalu tafsir ini dibuat dalam tas kantongan, digantung di setang. Ngaran guru memamai di sekolahan. Kan waktu kita meninjak itu kan tinggi, kalau itu daripada setang tadi. Nah, nyawa berumuran kada mau alim, sebab kitab nyawa kada menghormati. Menjajak kitab dengan lentuhut ya guru. Ada lagi zaman Kashful Anwar, guru Kashful Anwar, buku abisi, buku tulis. Itu dituliskan dengan huruf Arab, ada di dalamnya alif, bata, saji, macam-macam. Itu tulisan itu buku Arab. Musim panas, kanak-kanak sekolah, emang masih anak soal nulis, ini dimasukkan ke kopiah, jadi kaca pio. Guru Kashful Anwar memberak, lawan anak tuh, makai kaca pio kada boleh. Wah, ini partai Islam misalnya berkaca pio juga di sini. Mana memakai Islamnya mana ke mana? Islamnya ke mana? Kada ada lagi satu pun ulama yang membicarakan hukumnya itu haram karena menurut orang kafir kada wani. Sebab sudah itu jadi sebuku siapa aja memakai. Kenapa itu takutan mencegah mungkar, takutan kenapa? Orang-orang kada wani mencegah mungkar itu ulama mudahin masuk neraka dahulu. Aku lamun matilah jangan diulang ampatong. Kalau ini ampatong guru ijai, ini ampatong jenderal Jaini Gani sekumpul. Jangan. Itu hukumnya ampatong haram. Alhamdulillah dikumpul kan datang ampatong. Kalau pang sini ampatong pembakal sekumpul kada ada. Bakalnya mati dah. Ini kadang ada pembakal mati diulah, patung diandak di tengah jalan. Kada boleh. Madakan kada boleh bener ya. Nang bawa wenang itu nang urusannya lain pulang, kita madakan haramnya aja. Hendak sarik terserah, bos menyariki, buruh kemana mengambil utak, mengambil, bukan menandak, mengambil kemana. Dan dengan takzim membesarkan, artinya kita itu merasa rendah dari Quran. Kalau kita merasa rendah dari Quran, Allah kita besarkan, kita harus memeriksa apa ini ayat. Ayat ini menyuruh apa? Kalau kita takzim, melaksanakan suruhnya. Ayat ini melarang apa? Kalau kita takzim, stop. Seperti ayat yang dibacakan awal tadi, itu menyatakan ada ulama yang berpolitik dan mau dibuat ke politik. Akhirnya mati kafir. Akhirnya mati kafir. Akhirnya mati kafir. Nah, kalau kita ta'zim kepada Quran, semua kita tidak mau dibegitukan. Membaca aja ayatnya, tapi kalau ta'zim melanggar apa perintahnya dan mengerjakan apa larangannya. Karena kada ta'zim, jadi kada sedikit orang nang alim Quran tapi menginjak dengan Qurannya itu. Quran menyuruh, kita ini menyuruh menuntut ilmu, tapi kalau sedikit orang-orang menghafal Quran tidak kelihatan di majelis ilmu. Apa gawiannya sih? Apa kerjanya sih? Ada yang alim Quran, hafaz Quran, tapi belum menguasai fikih. Udah maju jadi imam Jumat.
Masya Allah, kasihan Rasulullah dalam kubur, tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Dan dengan tajwid, artinya sesuai aturan, ya ka panjangnya sekian, panjang sekian itu, ya ka ikhfa izhar, ya ka misalnya waqaf iftida, ya ka tarqiq dan tafkhim, itu harus menguasai. Dengan itulah dia membaca. Nah ini seperti Allahu Akbar misalnya itu rohnya itu kan mati, banyak fathah, harus tebal bar. Ini kada Allahu Akbar. Oh, aku aja menyembahkan orang mati aja itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ujaran mayat ada usaha pian aja dari imam. Mayatnya berucap mestinya Allahu Akbar. Ada juga pulang menjadi imam sembahyang mayat Allahu Akbar. Kagak ganalan rohnya jadi be. Jadi di persidangan itu ada marahnya abab. Ya abab kenapa dia nak menukar nasi rawan kah nyojo dan rawan. Allahu Akbar. Dirasa-rasa ilat kalau nuntung tak, jangan merasa bujur. Tes lawan dengan ahli tes. Sudah berapa ratus kali si buruh menyampaikan lawan bos. Jangan sekali-kali dengan adu baca qiraat Quran. Nah, adu bacaan itu adu membaca Quran. Dinilai Quran itu lagunya, tajwidnya, nafasnya, dan dapat siapa dapat nomor 1 maka tulak haji. Nah, istilah sekarang musabakah. Musabakah. Bukan musa karing, bakah. Bakah itu bahasa. Quran dimusabakahkan berarti itu kada menghormat dengan Quran. Hindarilah daripada menjadi anggota musabakah. Kalau Anda bujur-bujur mengamalkan kitab ini. Hindarilah daripada menjadi anggota musabakah. Kalau Anda bujur-bujur mengamalkan kitab ini. Hindarilah daripada menjadi anggota musabakah. Kalau Anda bujur-bujur mengamalkan kitab ini. Hindarilah daripada menjadi anggota musabakah. Kalau Anda bujur-bujur mengamalkan kitab ini. Itu aja, terserah aja lagi, terserah bos. Buruh hanya melaksanakan perintah aja. Jangan sekali-kali adu baca qiraat, artinya adu bacaan. Tapi di akhir zaman bosnya maulid habsi aja jadi adu. Sabulanan bulan mulut adu baca maulid habsi mbah maghrib. Masing-masing tukang bola. Siapa dapat nomor 1 dapat rote. Baik nukar rotenya dengan hari daripada bakuriak yang nyaringan itu. Asa ingat aku lawan orang yang tuhuk bacaan maulid sekalinya upahannya. Nah, upahannya baca mulut setengah jam lebih baca mulut. Sekalinya boleh ke rumah lapar jar bini maka memakan juga. Kalau kau pernah lagi napa makanannya tadi jar bini ayam kah titik kah bang apa mie cap burung. Allahu Akbar. Mie cap burung tu baalar kalau nah kapak nasi. Nasib. Nah, itu kasihan lah.
Ini supan aja, mau bandar di hadapan bos. Nah, habis sudah 20 sifatnya habis. Mulai wujud sampai mutakaliman. Jari tangan kanan berapa? Jari tangan kanan berapa? 5. Nang kiri, jari kiri batis bang. Kanan. Nah itu 5 kali 4. Nah, ingat akan Ingat akan sifat 20 jari 20. Adalah menjadi jenis sifat Tuhan. Muha benaran. Itu menyontol kalau orang kayak itu anak merasuk sifat buruk awal. Dipadakannya ujung tuh jadi kelingking kanan muha beneran banyak banawa ini ulang kayak itu nang kakawalan madakan kunang wali napa wali putok karena wali putok wali putok tengah malam pulang belajaran ilmu yang sasak itu hakun aja orang kumpul tuh 42 tentang aja udah si wali putoknya mengaji juga di sini mengajar pulang di sana jadinya waktu guru kan murid sah padahal guru ya belajar padahal belajar ya mengajar balik apa ianya mengajar orang ya mudah-mudahan kita selamat dari berfitnah tapi kita waspada juga wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah ya kan yang sudah tahu aja berarti orangnya netral. Kenapa jadi hendak dipolitikakan? Orang sudah netral menyatakan dia netral. Kenapa jadi parpol ini hendak memasuk-masukkan kepada pol? Aku ini bukan pol. Aku ini ijaz. Anakku aja bertakwan bahaya si Hapi, amat Hapi. Abah tahu aja. Cukup ada. Ya bujur dah selamatkan ya. Jakap yang menjawab tahu ulun tang aja. Mbak Ahmad Hafi itu menyalim loco bener kan. Loco nah harus loco bener. Nah semalam itu nah bahaya. Ada rote bahaya diamputakan karena pesawat meledak. Kekuatan apa itu aja? Inya juga. Ya kok kekuatan Allah salah bahaya. Itu kekuatan dusta aja. Inya juga loco banget, maka ading kamu loco banget halus tuh, loco banget tapi penyupan orangnya malah kamu berjauh, loco. Tapi pikirnya main. Nah itu lah, ada orang bayi bici anak bakal lere kalau sampai nyambat lo, dilajari abahnya bisa aja, membaca anu belajar nasi goreng. Asalnya nasi goreng. Belajar abahnya bisa nyebat nasi goreng bisa. Pak besukan ya, itu bujur pak besukan. Nya sambil berjalan-jalan lagi depan jalan-jalan jangannya tenang bang. Jalan pak besukan aja takut abahnya jangan makan apa besukannya nasi goreng ya. Alhamdulillah ya abahnya bisa udah nyebat terus. Banyunya bang apa banyunya makan kan banyak. Biasa. Apa es jeruk. Oh iya, tak boleh pulang. Jeruk, inya juga. Ahmad Hafidnya, coba ikan. Ada lagi nang ngalih mana di dengar, loconya terus ngalih di dengar. Dia apa Ulun ini aja hendak jadi jenderal aja. Jernya hendak jadi jenderal. AA jadi ulama, ulun jenderal. Jadilah mun AA kena diganggu orang, ulun nang nembaknya aja. Tuh Ahmad Hafid itu kan tak. Nya kan dangarnya melakon ini udah kamu kan sambil makna kelinci dangar aja. Soyong lan kelinci no, di ayun-ayun. Ya kok kenapa ya ayun kelinci itu no, digendong kelinci. Iwas abah kada mulakan anding jam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau udah ikan gembira di sini, senantiasa sampai ke surga gembira. Al-Fatihah ala tikaniyah. Wa ila hadratin nabi. Alhamdulillah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا بك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا حي يا قيوم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله banyak-banyak minta ridha lah